Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Saya Muhammad Gatan, Bordeaux Spesial. Saya Diandra Pramita. Saya Meila Dita. Akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara Indonesia. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara menurut UUD 1945 merupakan suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk atau aturan sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara. Terdapat 5 asas hukum tata negara, diantaranya asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas kesatuan, dan yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan atau check balance. Yang pertama terdapat asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat pada negara Indonesia. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, karena setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman dalam hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Yang kedua, agama merupakan suatu kepercayaan yang melekat dalam hak yang ada pada setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan menjadi ciri khas bangsa dalam hal kekayaan tradisi. Dan yang keempat, bahasa merupakan suatu kebutuhan primer dan unsur penting suatu identitas nasional. Lalu terdapat 3 bagian pada unsur-unsur identitas nasional, yaitu yang pertama, identitas fundamental, yang kedua, identitas instrumental, dan yang terakhir, identitas alamiah. Dengan demikian, jelas bahwa Pancasila yang menjadi landasan fundamental, falsafah, dan ideologi bangsa Indonesia. Ini saya ingin membahas mengenai asas negara hukum. Pada setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menertibkan masyarakat atau rakyatnya dengan atau melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Asas negara hukum atau biasa kita sebut dengan Estat bisa juga dikenal dengan konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon yang berlandaskan pada sistem hukum common law. Tetapi di balik itu terdapat 2 tipikal dari rule of law itu. Yang pertama adalah dalam arti formil, dia dikenal sebagai suatu kekuasaan publik di mana tersistem secara terorganisasi, di mana ini memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma serta hukum yang didasarkan kepada hierarki suatu perintah dari yang lebih tinggi. Unsur-unsur dari rule of law dalam arti formil meliputi yang pertama terdapat perlindungan terhadap HAM, yang kedua setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang ketiga distribution of power, dan yang terakhir adanya peradilan administrasi yang mandiri. Dan yang kedua ada rules of law dalam arti material, merupakan dialogis yang mencakup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik, di mana itu meliputi antara lain adalah 1. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau orang yang berwenang dalam perundang-undangan tersebut atau aturan hukum tersebut. Dan yang kedua, negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, penghargaan, kemerdekaan yang wajar terhadap martabat manusia. Yang ketiga, bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan HAM, jadi tidak boleh berkesinambungan dan harus selaras, harus sama. Yang keempat, adanya peradilan yang bebas serta merdeka dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun. Dan yang terakhir, adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dan penguasa. Jadi dapat disebutkan asas negara hukum itu yaitu menaati aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat artinya merupakan kekuasaan ada pada di tangan rakyat. Maka dalam suatu pemerintah, melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintahan harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Sekian penjelasan saya tentang asas kedaulatan rakyat. 4. Asas kesatuan. Asas kesatuan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya adalah bahwa kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, serta budaya yang tidak boleh disia-siakan. Bineka Tunggal Ika. Yang mana ini tertuang di dalam Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
asas-asas hukum tata negara. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dan check balance. Pembagian kekuasaan negara bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang penguasa. Teori trias politika membagi kekuasaan menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing kekuasaan memiliki peran dan saling mengawasi, check and balance, untuk menjaga keseimbangan. Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan ini, namun dengan cara yang berbeda dari teori Montesquieu. Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga tinggi negara dan mengatur hubungan timbal balik antar lembaga tersebut. Tujuannya untuk mencegah kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu pihak, menjamin adanya check and balance antar lembaga negara, melindungi hak dan kebebasan warga negara. Sekian dari kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.